Awal penelusuran Arga. Arga berdiri di depan sebuah bangunan tua yang tampak kusam dimakan usia. Atapnya masih berlapis genteng tanah liat, jendelanya tinggi dengan kusen kayu yang mulai keropos. Inilah rumah tua Pondok Cina, bangunan yang selama beberapa tahun terakhir menjadi pembicaraan hangat di kalangan sejarawan lokal. Arga datang bukan sekadar untuk melihat, tapi untuk menyingkap kisah yang tersembunyi di balik dinding-dindingnya. Sebagai mahasiswa tingkat akhir jurusan Sejarah Universitas Indonesia, Arga memilih bangunan ini sebagai bahan penelitian skripsinya. Namun, sejak pertama kali ia menyebutkan pilihannya di kelas, banyak temannya yang justru bingung. Rumah itu kan kecil, gelap, dan tidak terkenal, ujar salah satu temannya. Tetapi bagi Arga, justru itulah daya tariknya, sebuah peninggalan yang tak punya suara, namun menyimpan ratusan tahun cerita. Hari itu, ia ditemani Bu Laras, seorang penjaga arsip lokal yang bekerja di Depok Lama. Perempuan berusia hampir 60 tahun itu mengenakan kacamata bulat kecil dan membawa map besar berisi dokumen fotokopi dari arsip-arsip zaman kolonial. Bangunan ini diperkirakan berdiri pada awal abad ke-18, kata Bu Laras. Dulu wilayah ini dipenuhi rumah-rumah kecil milik para pedagang Tionghoa yang berdagang rempah di jalur Depok, Batavia. Arga menyentuh dinding rumah itu. Tekstur kasar batu bata merahnya seolah memanggilnya masuk ke masa lalu. Cerita tentang Pondok Cina jarang dibicarakan, lanjut Bu Laras. Padahal nama Pondok Cina berasal dari permukiman besar orang Tionghoa yang dulu pernah berjaya di sini. Arga semakin penasaran. Ia melihat halaman rumah yang kini sempit karena dikepung bangunan modern dan jalan raya. Namun, di tengah hiruk-pikuk Depok hari ini, rumah itu tetap berdiri tegar. Seakan menjadi saksi perubahan zaman yang tak terelakkan. Ketika Arga membuka pintu rumah yang berderit, aroma kayu tua menyeruak. Ruangan pertama gelap, hanya diterangi sinar matahari yang masuk dari celah jendela. Ada meja kayu besar di tengah ruangan, mungkin dulu digunakan untuk berdagang atau menerima tamu. Di dinding tergantung cermin tua yang bingkainya retak-retak. Arga mengeluarkan kamera dan catatan. Bu, apa benar rumah ini pernah jadi pos perdagangan? Tanyanya. Beberapa catatan lama menyebut begitu, jawab Bu Laras. Tapi ada juga yang bilang rumah ini pernah jadi tempat persembunyian saat pergolakan abad ke-18. Semuanya masih misteri karena dokumentasinya tak lengkap. Arga menelan ludah. Ia merasa berada di ambang sebuah kisah yang lebih besar dari sekadar bangunan tua. Hari itu, ia memulai penelusurannya, sebuah perjalanan yang perlahan akan menguak sejarah panjang Pondok Cina, Depok, dan rumah tua yang hampir terlupakan ini. Jejak orang-orang Tionghoa di Pondok Cina. Angin sore membawa aroma tanah basah ketika Arga melangkah memasuki bagian belakang rumah tua Pondok Cina. Halaman kecil itu dipenuhi ilalang dan pecahan genteng tua, seolah menjadi penanda bahwa rumah tersebut telah lama dibiarkan menua tanpa perhatian. Namun bagi Arga, tempat itu justru seperti pintu rahasia menuju masa lalu yang hilang. Di sana ia berharap menemukan jejak-jejak pertama komunitas Tionghoa yang pernah hidup dan berkembang di kawasan Pondok Cina ratusan tahun lalu. Sambil menata perlengkapan catatan dan kameranya, Arga memandangi tembok belakang rumah. Ciri arsitekturnya jelas, katanya lirih. Fondasi tinggi, pintu besar, ruangan memanjang, khas rumah pedagang Tionghoa abad ke-18. Di sampingnya, Bu Laras mengangguk, lalu membuka map tua berisi salinan peta Depok Lama. Di peta itu, wilayah Pondok Cina tampak seperti titik kecil di antara hamparan perkebunan yang luas. Dulu, kawasan ini menjadi tempat singgah para pedagang Tionghoa yang bergerak di jalur perdagangan Depok, Batavia, Bogor, ujar Bu Laras. Mereka membawa rempah, kain, gula aren, dan hasil bumi dari pedalaman untuk dijual ke Batavia. Arga menatap peta itu dengan mata berbinar. Lalu mereka bermukim di sini. Ya, jawab Bu Laras. Mereka membuat pondok-pondok yang akhirnya disebut Cinai, yang kemudian berubah pengucapannya menjadi Cina. Dari situlah asal nama Pondok Cina. Arga menarik napas panjang. Ia membayangkan jalan tanah pada masa itu, dipenuhi kereta kuda dan pedati yang melintasi rawa-rawa Depok. Para pedagang Tionghoa berdiri di depan rumah ini, menata barang dagangan sambil melakukan tawar-menawar dengan para pembeli dari berbagai daerah.
Sebuah kehidupan yang kini hanya tersisa dalam bentuk catatan rapuh dan cerita lisan. Saat Arga menyusuri sudut ruangan dalam rumah, ia menemukan sesuatu yang menarik. Sebuah ukiran kecil di kusen kayu, hampir tak terlihat karena tertutup debu. Ia mengusapnya perlahan. Ukiran itu berupa pola awan dan bunga peoni, motif tradisional Tionghoa. "Bu, lihat ini," panggilnya. Bu Laras mendekat, kemudian tersenyum tipis. Ini dulu rumah seorang pedagang kaya. Ada catatan bahwa rumah ini pernah ditempati keluarga Huang, salah satu keluarga besar Tionghoa Depok pada masa itu. Nama itu, Huang, seketika memancing rasa ingin tahu Arga. Ia membayangkan bagaimana keluarga itu hidup di tengah pergolakan ekonomi dan politik kolonial. Rumah ini pasti menjadi pusat banyak aktivitas, mulai dari pertemuan bisnis, persiapan barang dagangan, hingga tempat menampung para pedagang yang singgah sementara. Namun, kisah masyarakat Tionghoa di Pondok Cina tak hanya penuh kemakmuran. Ada masa ketika kehadiran mereka membawa ketegangan. Pada awal abad ke-18, hubungan antara komunitas Tionghoa dan pemerintah VOC kerap bergejolak. Peristiwa-peristiwa besar di Batavia, termasuk konflik dan pembantaian, meninggalkan dampak panjang yang merambat hingga ke daerah-daerah kecil seperti Depok. Arga merinding memikirkan hal itu. "Apa mungkin rumah ini menjadi saksi masa-masa sulit itu?" tanyanya. "Sangat mungkin," jawab Bu Laras. Banyak pedagang melarikan diri dari Batavia dan mencari tempat aman. Pondok Cina menjadi salah satu lokasi perlindungan. Rumah seperti ini bisa saja menjadi tempat persembunyian atau tempat berkumpulnya warga Tionghoa untuk saling membantu. Perkataan itu menggema di kepala Arga. Ia merasakan beban sejarah yang lebih berat dari yang ia bayangkan. Rumah tua Pondok Cina ternyata bukan hanya peninggalan arsitektur, tetapi juga saksi dari kehidupan, perjuangan, ketakutan, dan harapan komunitas Tionghoa ratusan tahun silam. Saat matahari mulai turun di balik gedung-gedung modern Depok, Arga menatap rumah itu sekali lagi. Di tengah hiruk-pikuk kota hari ini, ia seakan mendengar gema kehidupan masa lalu, suara pedagang memanggil pelanggan, denting alat timbang, langkah kaki para pekerja, dan bisikan-bisikan penuh kewaspadaan di masa pergolakan. Baginya, penelusuran ini bukan lagi tentang skripsi atau penelitian semata. Ini adalah upaya menghidupkan kembali memori sebuah komunitas yang pernah membangun Pondok Cina menjadi pusat perdagangan penting di masa kolonial. Dan ia bertekad melanjutkannya, apapun misteri yang masih menunggu di balik dinding tua itu. Rumah tua yang menyimpan luka dan perlawanan. Malam turun dengan perlahan ketika Arga masih duduk di dalam ruangan utama rumah tua Pondok Cina. Sinar lampu jalan yang menembus jendela memberikan cahaya kekuningan, menciptakan bayangan yang bergerak di sepanjang dinding. Suasana itu membuat rumah tersebut terasa hidup, seakan memiliki kesadaran yang menunggu untuk bercerita. Arga merasakan hawa dingin merambat dari lantai, namun ia tetap bertahan di sana, memandangi setiap sisi ruangan yang penuh rahasia. Setelah menyelesaikan penelitian harian, Arga memutuskan untuk merekam kesan-kesannya. Namun, sebelum ia menekan tombol rekam pada ponselnya, Pak Wicaksana, sejarawan senior Depok, datang mengetuk pintu. "Kau masih di sini, Arga?" "Sudah malam," katanya sambil melepas topi. Arga berdiri. "Saya ingin memahami lebih dalam, Pak. Semakin saya telusuri, semakin saya merasa rumah ini menyimpan peristiwa yang tidak pernah tercatat." Pak Wicaksana tersenyum tipis. "Memang begitu. Banyak sejarah Depok yang tidak ditulis secara resmi, termasuk yang terjadi di rumah ini." Arga mengajak Pak Wicaksana duduk di dekat meja kayu besar. Di atas meja terdapat beberapa foto hitam putih, peta kuno, dan catatan yang ia kumpulkan. "Saya ingin tahu," katanya pelan, "apakah rumah ini pernah terlibat dalam pergolakan yang lebih besar?" Bu Laras bilang beberapa pedagang Tionghoa pernah berlindung di sini. "Tapi saya merasa ada sesuatu yang lebih kelam." Pak Wicaksana menghela napas panjang. "Kau tidak salah." Lalu ia bercerita, pelan, perlahan, namun setiap kata terasa berat seperti batu yang dipindahkan dari dasar sungai sejarah. Menurut catatan lisan yang diwariskan keluarga-keluarga tua Depok, rumah ini pernah menjadi tempat persembunyian bagi korban yang selamat dari tragedi 1740 saat konflik besar antara VOC dan komunitas Tionghoa di Batavia memicu pertumpahan darah.
Banyak warga yang melarikan diri ke selatan, melintasi rawa-rawa dan hutan, sebelum akhirnya sampai ke Pondok Cina. Mereka datang dengan ketakutan, ujar Pak Wicaksana. Beberapa dalam kondisi terluka. Rumah ini, milik keluarga Huang pada saat itu, menjadi tempat penampungan. Mereka berlindung dalam diam, kadang berminggu-minggu tanpa berani keluar. Arga merinding. Ia membayangkan ruangan yang kini ia duduki pernah dipenuhi orang-orang yang ketakutan, berdiam diri sambil mendengarkan kabar tentang perburuan yang tak kunjung reda. Bayangan itu membuat rumah ini terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Ada lagi, lanjut Pak Wicaksana. Pada akhir abad ke-18, setelah keadaan mulai stabil, Pondok Cina berkembang menjadi pusat perdagangan kembali. Namun, rumah ini juga sempat menjadi tempat berkumpulnya kelompok-kelompok pedagang yang berusaha menolak pajak berat dari pihak kolonial. Jadi, rumah ini pernah menjadi tempat perlawanan, tanya Arga. Perlawanan kecil, jawab Pak Wicaksana, tapi bermakna. Mereka mendiskusikan cara bertahan hidup, cara berdagang tanpa sepenuhnya tunduk pada aturan VOC. Bahkan beberapa tokoh Tionghoa dari Depok dan Master Cornelis pernah bertemu di sini. Rumah ini adalah saksi bisu perlawanan ekonomi masyarakat kecil. Arga menelan ludah. Ruangan itu kini terasa lebih sesak, seolah suara-suara masa lalu kembali berdengung. Ia merasakan tekad, ketakutan, dan semangat para penghuni lama, semua menyatu dalam udara yang ia hirup. Namun, yang paling jarang diketahui, lanjut Pak Wicaksana dengan suara lebih pelan, adalah bahwa rumah ini pernah menjadi tempat perawatan bagi korban konflik internal antar kelompok Tionghoa pada awal abad ke-19. Keluarga Huang membuka pintu mereka untuk siapapun yang membutuhkan bantuan. Di ruangan belakang, ada bekas noda di lantai yang diduga berasal dari masa itu. Arga berdiri, menunggu penjelasan. Noda itu? Dari apa? Darah, jawab Pak Wicaksana tanpa ragu. Meski tidak bisa dipastikan secara ilmiah karena usia bangunan, cerita turun-temurun menyebutkan bahwa beberapa korban dibawa ke rumah ini untuk dirawat, namun tidak semuanya selamat. Arga memejamkan mata. Ia membayangkan luka-luka, tangisan, doa, dan keheningan yang menyelimuti rumah tua ini di masa lalu. Tidak pernah terpikir bahwa sebuah bangunan sederhana di pinggir jalan raya Depok bisa menyimpan sejarah kelam yang begitu dalam. Arga, kata Pak Wicaksana sambil menepuk bahunya, kau tidak hanya meneliti rumah. Kau meneliti kehidupan dan luka suatu komunitas. Rumah ini berdiri bukan hanya dari batu bata, tapi dari cerita yang berlapis-lapis. Ketika Pak Wicaksana pulang, Arga memilih tinggal sebentar. Ia duduk di lantai, menatap langit-langit kayu yang gelap. Perasaan itu kembali muncul. Rumah ini seakan berbicara, meminta kisahnya disampaikan kepada dunia. Dalam hati, Arga berjanji. Ia akan terus menelusuri semuanya, bahkan sisi tergelap sekalipun. Karena hanya dengan memahami seluruh kisahnya, rumah ini bisa mendapatkan kembali suaranya, suara yang telah hilang di antara deru kendaraan modern dan gemerlap kota Depok masa kini. Penemuan Arga, dokumen yang tidak pernah dibuka. Pagi itu, hujan rintik-rintik membasahi halaman rumah tua Pondok Cina. Embun menempel di dedaunan liar yang tumbuh di sekitar bangunan, membuat suasana terlihat seperti lukisan lama yang hidup kembali. Arga datang lebih awal dari biasanya. Ada sesuatu yang mengusiknya sejak semalam. Sebuah firasat bahwa ia melewatkan detail penting, sesuatu yang mungkin terkubur dalam rumah ini selama ratusan tahun. Ketika membuka pintu depan, ia merasakan hawa dingin lebih pekat dari biasanya. Cahaya pagi yang temaram menembus sela-sela jendela, menciptakan garis-garis cahaya tipis yang menari di udara berdebu. Arga melangkah perlahan, melewati meja kayu besar, menuju ruangan belakang yang disebut Pak Wicaksana sebagai tempat perawatan korban konflik. Lantai kayu berderit pelan saat diinjak, seakan memperingatkannya untuk berhati-hati. Arga menyalakan senter kecil. Di sudut ruangan, ada sebuah lemari tua yang selama ini tertutup rapat oleh kain putih kusam. Ia tidak pernah memperhatikannya karena mengira hanya berisi perabot rusak. Namun hari itu, entah kenapa, matanya tertuju pada gagang besi lemari yang bentuknya tidak biasa. Ada ukiran kecil menyerupai bunga peoni, motif yang sama ia temukan pada kusen pintu. Ini bukan lemari biasa, gumamnya. Arga membuka kain putih itu perlahan. Debu berterbangan,
membuatnya batuk kecil. Lemari itu lebih besar dari yang ia kira, terbuat dari kayu jati gelap yang masih kokoh meski termakan usia. Ketika menarik pegangan lemari dan menarik pintunya, ia menemukan tumpukan barang-barang yang tidak tersentuh selama puluhan, bahkan mungkin ratusan tahun. Kotak kayu kecil, gulungan kain tua, dan beberapa barang pecah belah. Namun satu benda menarik perhatiannya, sebuah peti kecil bersimbol karakter Cina kuno, mirip ukiran keluarga Huang yang pernah ia lihat di arsip. Peti itu terkunci dengan kunci besi sederhana. Arga mengangkatnya, merasakan berat yang tidak wajar untuk ukuran sekecil itu. Ia mencari kunci di sekitar lemari, dan setelah menggeser tumpukan kain kusam, ia menemukannya, kunci besi berbentuk bunga. Mungkin kunci itu memang dipasangkan dengan peti ini sejak awal. Dengan napas pelan, Arga memutar kunci tersebut. Bunyi klik terdengar. Peti itu terbuka. Di dalamnya terdapat gulungan kertas berwarna kecoklatan, selembar kain sutra yang dilipat rapi, dan sebuah buku kecil dengan sampul kulit yang sudah retak-retak. Jantung Arga berdegup kencang. Ia tahu apapun yang ada di dalamnya bisa menjadi temuan sejarah besar. Ia membuka gulungan pertama. Ternyata itu surat-surat dalam bahasa Melayu abad ke-18 dengan aksara Arab Melayu, berisi catatan transaksi dagang rempah, hasil bumi, dan kebutuhan rumah tangga. Namun hal yang menarik adalah nama pengirimnya, Huang Qiangho, pemilik rumah tua ini. Surat itu mencatat banyak hal, termasuk hubungan bisnis dengan pedagang Batavia, dan bahkan beberapa keluhan tentang pajak berat VOC. Arga menelan ludah. Selama ini nama Huang hanya disebut dalam catatan lisan. Kini ia memegang bukti tertulisnya. Kemudian ia membuka buku kecil bersampul kulit. Di dalamnya terdapat catatan harian pendek, tulisan tangan yang sudah pudar namun masih terbaca. Catatan itu menggambarkan masa-masa pergolakan, tentang bagaimana warga Tionghoa bersembunyi di rumah itu, tentang desas-desus pembantaian, dan ketakutan yang merayap setiap malam. Namun satu halaman menarik perhatian Arga. Halaman itu berjudul, Catatan Rahasia, Mereka yang Bersembunyi. Di bawahnya terdapat daftar nama. Nama-nama ini jelas bukan keluarga Huang. Mereka adalah korban yang berhasil melarikan diri dari Batavia pada tahun 1740. Arga menelusuri nama-nama itu dengan jari. Ada belasan nama, masing-masing disertai catatan singkat seperti tangan kanan terluka, luka tikaman di bahu, kehilangan seluruh keluarga. Semuanya ditulis dengan ketenangan yang mengerikan, seolah sang penulis mencoba tetap waras di tengah kekacauan. Arga menghela napas panjang. Ini jauh lebih besar dari yang saya pikirkan. Lalu ia menemukan satu lembar catatan tambahan, tertulis dalam tinta yang lebih gelap. Jika rumah ini hancur, biarkan tulisan ini menjadi saksi bahwa kami pernah ada. Bahwa kami hidup dan melawan meski dunia ingin kami hilang. Seketika itu, Arga merasakan getaran di tangannya. Catatan ini bukan sekadar arsip, melainkan pesan dari masa lalu, pesan dari mereka yang tidak ingin dilupakan. Saat ia hendak menutup peti itu, ia menemukan satu benda terakhir, sebuah stempel kayu kecil. Di bawahnya terdapat karakter Cina kuno yang bisa berarti Huang atau pelindung. Stempel itu tampak digunakan untuk menandai dokumen penting. Arga menatap semua temuan itu dengan campuran rasa takjub dan haru. Rumah ini ternyata menyimpan begitu banyak cerita yang sengaja disembunyikan, bukan karena ingin dilupakan, tapi karena mungkin terlalu berbahaya pada masanya. Dengan hati-hati, Arga menutup peti itu dan mencatat setiap detail. Ia tahu bahwa temuannya ini bisa mengubah pemahaman sejarah Pondok Cina, mungkin bahkan sejarah Depok secara keseluruhan. Namun di balik rasa bangga itu, muncul pertanyaan yang terus menghantuinya. Jika dokumen sepenting ini disembunyikan, apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini? Dan ia belum mengetahui bahwa jawabannya akan mengantarnya pada babak akhir yang jauh lebih besar dari apapun yang ia bayangkan. Kesimpulan sejarah masa depan rumah tua Pondok Cina. Hujan sudah berhenti ketika Arga menutup kembali peti kecil berisi dokumen-dokumen bersejarah itu. Awan tipis bergeser perlahan dari langit Depok, memberi jalan bagi cahaya matahari pagi yang hangat. Namun di dalam rumah tua Pondok Cina, suasananya masih terasa berat, seakan rumah itu baru saja menyerahkan sebagian jiwanya kepada Arga. Ia memandangi ruangan itu lama,
membiarkan pikirannya memproses apa yang barusan ia temukan. Dokumen-dokumen tersebut bukan hanya arsip tua. Mereka adalah bukti nyata tentang sejarah komunitas Tionghoa di Pondok Cina, sejarah yang selama ini hanya diucapkan pelan oleh beberapa orang atau dituliskan secara samar dalam arsip kolonial. Ketika Arga hendak mengambil foto-foto detail, suara langkah pelan terdengar dari luar. Pintu rumah terbuka, dan sosok Bu Laras serta Pak Wicaksana masuk dengan raut penasaran. "Kau menghubungi kami tadi pagi," kata Bu Laras. "Ada apa yang begitu penting?" Arga mengangguk, lalu memimpin mereka menuju ruangan belakang. Ia menunjukkan peti itu, lalu mengeluarkan satu persatu dokumen yang ditemukannya, surat-surat dagang, catatan harian, daftar korban, hingga stempel keluarga Huang. Bu Laras menutup mulutnya, terkejut. Sementara Pak Wicaksana menunduk lama, matanya berkaca-kaca. "Ini bukan sekadar temuan sejarah," katanya pelan. "Ini suara yang kembali dari masa lalu." Arga duduk di lantai, memeluk lututnya. "Saya merasa rumah ini selama ini berusaha bercerita. Semua luka, harapan, dan ketakutan yang dialami para penghuninya, semua tertinggal di sini. Kita hanya perlu mendengar." Bu Laras menyentuh dinding rumah, mengusap tekstur kasarnya. Banyak rumah tua Depok yang hilang satu persatu karena pembangunan. Tapi rumah ini jelas memiliki nilai yang luar biasa. Kita tidak boleh membiarkannya hilang. Pak Wicaksana mengangguk setuju. "Dengan dokumen-dokumen ini, kita sekarang punya cukup bukti untuk mengajukan rumah tua Pondok Cina sebagai cagar budaya resmi. Seharusnya pemerintah setempat bisa mempertimbangkan dengan serius." Arga berdiri. Ia menatap jendela yang menghadap jalan raya. Di luar sana, kendaraan melintas tanpa tahu bahwa beberapa meter dari mereka berdiri sebuah bangunan yang pernah menyaksikan pelarian, perlawanan, pengorbanan, dan harapan manusia ratusan tahun lalu. "Dulu saya pikir penelitian ini hanya tentang mencari nilai sejarah," ujar Arga. "Tapi ternyata, rumah ini membuat saya mengerti sesuatu. Sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang masa depan. Tentang apa yang kita pilih untuk pertahankan." Pak Wicaksana menatap Arga dalam-dalam. "Sejarah adalah warisan. Tugas kitalah menjaganya agar tidak hilang." Mereka bertiga kemudian mulai merencanakan langkah berikutnya. Arga akan menulis tesisnya berdasarkan temuan tersebut, lengkap dengan foto-foto arsip dan hasil analisis mendalam. Bu Laras akan menghubungi komunitas-komunitas pelestari sejarah Depok. Sementara Pak Wicaksana bersedia menjadi saksi ahli untuk pengajuan status cagar budaya. Namun sebelum mereka pergi, Arga merasa ada satu hal lagi yang perlu ia lakukan. Ia berjalan ke tengah ruangan utama, menutup matanya, dan mengembuskan napas panjang. "Terima kasih," bisiknya lirih kepada rumah itu. "Terima kasih sudah mempercayakan ceritamu." Pada saat itu, angin pelan meniup gorden tipis di dekat jendela, membuatnya berkibar pelan seperti lambaian tangan. Arga tidak tahu apakah itu hanya kebetulan atau rumah itu benar-benar menyambutnya. Namun ia tersenyum, merasa hangat. Beberapa minggu kemudian, kabar tentang temuan dokumen bersejarah di rumah tua Pondok Cina menyebar cepat. Media lokal mulai meliput, komunitas sejarah berdiskusi, dan banyak akademisi yang ingin melihat langsung bangunan tersebut. Rumah itu tidak lagi menjadi bangunan terlantar yang dilupakan oleh kota yang terus berkembang. Ia kini menjadi pusat perhatian, simbol dari sejarah panjang Depok yang selama ini terkubur. Arga melihat semua itu dengan perasaan bangga. Ia berhasil menyelamatkan satu bagian penting dari sejarah kotanya. Tapi lebih dari itu, ia menyelamatkan cerita manusia. Cerita tentang perjuangan komunitas Tionghoa yang pernah membangun Pondok Cina menjadi permukiman yang hidup dan yang kemudian terluka oleh sejarah namun tetap bertahan. Di halaman rumah yang kini mulai dibersihkan oleh relawan, Arga berdiri sambil memandangi bangunan itu sekali lagi. Atapnya masih miring, kayunya masih tua, dindingnya masih retak, namun rumah itu kini terlihat jauh lebih hidup. "Sejarah tidak pernah benar-benar hilang," kata Arga sambil menutup buku catatannya. Ia hanya menunggu seseorang untuk menemukannya kembali. Dan hari itu, rumah tua Pondok Cina berdiri tegak, bukan lagi sebagai bangunan tua yang terlupakan, tetapi sebagai penjaga cerita, saksi bisu yang akhirnya mendapatkan kembali suaranya. Suara yang kembali dari masa lalu.
Rumah tua Pondok Cina kini bukan lagi sekadar bangunan kusam yang berdiri di tengah hiruk-pikuk Depok. Berkat ketekunan Arga, dukungan Bularas, dan kebijaksanaan Pak Wicaksana, rumah itu kembali memiliki makna. Dokumen yang ditemukan membuka tabir sejarah panjang tentang para pedagang Tionghoa, masa kelam kolonial, hingga jejak perlawanan yang selama ini terkubur. Sejarah itu kini hidup kembali, bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dijaga. Rumah tua Pondok Cina menjadi pengingat bahwa setiap bangunan tua memiliki jiwa, dan setiap jiwa memiliki cerita yang layak didengarkan. Melestarikan sejarah bukan sekadar menjaga masa lalu, tetapi memastikan masa depan tetap memiliki akar untuk tumbuh dan berkembang.